Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 891 Godaan Pedang Ilahi. Karena kamu ingin melawan, maka menderita kematian. Qiu Bin berkata dengan ringan, dengan pedang panjang terangkat, dia menebas Chen Xiang, dan pedang itu terayun ke segala arah dengan aura pembunuh. Chen Xiang mundur lagi dan lagi, menghindari energi pedang yang menakutkan itu, tetapi keterampilan gerakan lelaki tua itu sangat kuat. Seperti peri terbang, menjeratnya dengan erat, menusuk dengan setiap pedang seolah menembus langit. Momentum mengguncang bumi, menimbulkan hembusan angin. Pedang ini tidak buruk, tapi sayang sekali. Ada senyuman di wajah Chen Xiang. Qiu Bin telah menikam Chen Xiang dengan pedang, energi pedang itu menakutkan, tetapi pada saat ini, cahaya biru menyala. Dengan suara, ding, yang tajam, saya melihat bahwa pedang Qiu Bin yang bagus benar-benar patah, patahnya sangat halus, benar-benar terpotong. Di tangan Chen Xiang ada pedang biru yang mendominasi, naga hijau timbul di atasnya seperti hidup dan mengesankan, itu adalah senjata ilahi yang digunakan Kaisar 10 Langit untuk menaklukkan 9 langit dan 10 bumi, pedang pembunuh iblis naga azur. Pisau pembunuh iblis Azur Dragon adalah senjata ajaib yang digunakan oleh Kaisar 10 Surga. Kejadian ini telah lama menyebar ke seluruh 3 alam manusia. Setan dan setan, siang, rebut pisau ajaibnya. Tapi sekarang pisau ajaib ini muncul di tangan seorang paman Paruhbaya, dan semua orang dengan cepat memikirkan kemungkinan bahwa paman Paruhbaya di depan mereka adalah Chen Xiang. Duan Sanchang tersenyum tipis, tak heran dia merasa paman Paruhbaya ini agak familiar, ternyata Chen Xiang. Kamu adalah Chen Xiang. Meskipun Qiu Bin dipotong dengan pedang, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya dia sangat gembira, mata tuanya penuh dengan api dan keserakahan, karena sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Azur Dragon. Pisau pembunuh setan. Seperti yang diharapkan dari pedang dewa, pedang fana seperti rumput di depan pedang ini. Pedang dewa yang memotong besi seperti lumpur, bahkan senjata peri dapat dengan mudah dipotong, tanah suci kuno sekarang. Tapi siang lari ke sini, sepertinya orang-orang itu semua ditipu oleh Chen Xiang, haha. Dikatakan bahwa sekelompok besar orang tua terluka parah, dan beberapa dari mereka kehilangan kultivasi mereka. Orang-orang abadi itu mungkin telah memasuki tanah suci kuno sekarang, dan beberapa orang abadi mungkin telah jatuh. Chen Xiang menyeka wajahnya, memperlihatkan ekspresinya. Penampilan asli, dan berkata dengan mencibir, saya sudah lama mengatakan bahwa saya bukan penatua, sekarang Anda, seorang penatua, menggertak saya, seorang junior. Anda benar-benar tidak memiliki rasa malu. Murid utama saya hanya meminta keadilan. Ketika Qiu Bin berbicara, dia masih melihat pisau ajaib yang berlama-lama dalam energi hijau dari waktu ke waktu, semakin dia terlihat menarik, semakin dia ingin segera merebutnya. Melihat keserakahan di wajah tua Qiu Bin, Chen Xiang tertawa keras dan berkata, anjing tua, saya pikir Anda ingin merebut pisau ajaib saya. Senjata ajaib ini digunakan untuk membunuh setan, dan saya, Fei Xianmen, telah menjadi hebat pencapaian dalam membunuh iblis dan membunuh iblis, jadi Anda harus menyerahkannya kepada kami. Kata-kata Qiu Bin membuat orang mengerti apa itu tidak tahu malu. Kentut, selama perang 3 alam, kalian bersembunyi paling jauh. Duan Sanchang mencibir. Ambillah jika kamu mau. Chen Xiang melemparkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon dengan penuh semangat, dan pisau pembunuh iblis Azur Dragon terbang ke kejauhan dengan ekor cahaya cian. Ketika Qiu Bin melihatnya, dia tertegun sejenak, lalu terbang, mengejar pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Adegan ini membuat banyak orang terpana. Chen Xiang benar-benar menyerahkan pisau pembunuh iblis naga azur, yang membuat banyak orang tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang hadir memiliki ide untuk terbang keluar untuk merebutnya, tetapi kekuatan mereka tidak sebaik Qiu Bin. Chen Xiang, kamu. Duan Sanchang melihat senyum di wajah Chen Xiang, jadi dia tidak bertanya lagi. Tidak butuh waktu lama bagi Qiu Bin untuk kembali. Dia menatap Chen Xiang dengan marah, di mana pisau pembunuh iblis naga azur. Chen Xiang mengangkat tangannya, dan Qingxia menembak dari tangannya, dan pembunuh iblis naga azur pisau masih ada di tangannya. Hehe, Wang Cha yang saya besarkan di masa lalu sangat patuh. Ketika saya membuang barang, dia selalu mengejarnya. Ketika saya melihat Anda, tiba-tiba saya sangat merindukan anjing saya.
Chen Xiang tertawa, membuat semua orang tertawa. Wajah Qiu Bin memerah karena marah. Dia berteriak dengan marah, dan menebas Chen Xiang dengan telapak tangannya, seperti kapak raksasa yang memotong gunung, mendarat di bahu Chen Xiang, dan energi sejati mengamuk yang dia keluarkan mengguncang tanah hingga retak, dan tanah dengan radius beberapa kaki retak, semuanya pendek. Tapi yang mengejutkan adalah setelah Chen Xiang ditebas oleh pisau palem yang menakutkan ini, dia berdiri di sana seperti patung batu, tidak ada yang terjadi sama sekali, tubuh Chen Xiang sesempurna peri, dan tubuhnya seperti senjata peri, bukan untuk menyebutkan dia memiliki Xuanwu, armor berlian. Telapak tangan Qiu Bin hanya membuat bahunya sedikit sakit. Dengan lambaian pisau ajaib di tangan Chen Xiang, kekuatan naga melonjak seperti beberapa sungai yang deras dan dituangkan ke dalam pisau ajaib. Pisau pembunuh iblis Azur Dragon tiba-tiba menjadi hijau cerah, dan energi pedang seperti naga, memancar keluar energi pedang, seperti raungan 10.000 naga, begitu kuat hingga membuat hati seseorang bergetar. Chen Xiang mengayunkan Azur Dragon Demon Slayer Knife untuk menebas Qiu Bin, pedang itu tampaknya memiliki kekuatan yang aneh, mengunci Qiu Bin. Meskipun dia mengelak beberapa kaki jauhnya, Chen Xiang masih mengikuti. Dengan satu tebasan, lengan Qiu Bin dipotong bahu ke bahu, dan dihancurkan menjadi bubuk oleh tekanan kuat yang dilepaskan oleh pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Chen Xiang menendang dada Qiu Bin, menendangnya terbang, lalu mengikuti dari dekat, dan menebas ke bawah secara diagonal, menebas ke arah leher Qiu Bin. Darah beterbangan dengan deras, dan kepalanya jatuh ke tanah. Chen Xiang menyingkirkan pisau ajaibnya, dan berlari ke arah tempat yang liar dan misterius, tanpa menoleh ke belakang, membuat semua orang linglung. Ini sudah mati. Ini adalah orang kuat dari generasi tua. Dia dibacok sampai mati oleh Chen Xiang. Tapi dia tidak terluka, kuat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda luka dalam. Dia akan pergi kepada Manlun Suandi. Dia memiliki senjata ajaib dari 10 Kaisar Langit, dan dia mungkin bisa membuka makam Kaisar. Dengan sengaja memimpin orang-orang kuat dari pasukan kuno ke Tanah Suci Primordial, dan kemudian dia datang ke sini dan memasuki Tanah Xuan yang sulit diatur, agar tidak membiarkan orang lain mencegahnya memasuki makam Kaisar. Trik ini sangat bagus. Duan Sanchang awalnya dia ingin memberitahu Chen Xiang beberapa kali, tetapi Chen Xiang menghilang begitu dia melarikan diri, jadi dia harus segera bersembunyi. Itu hanya ilusi bahwa Chen Xiang memasuki tanah liar dan misterius, dia hanya berjalan keluar dan kembali ke kota Qingfeng, tapi kali ini dia muncul sebagai Li Renshan. Ada seorang penatua dari Fei Xianmen di kota Qingfeng, pasti ada properti Fei Xianmen di sini. Dia dan Fei Xianmen telah menjalin hubungan, dan dia tidak akan berhenti melakukan satu hal. Dia akan membiarkan Fei Xianmen menderita kerugian besar. Dan pada saat yang sama menghasilkan lebih banyak masalah gerakan besar menarik orang-orang abadi ke tanah liar dan misterius. Ada juga toko ramuan di sini, Chen Xiang menanyakannya, dan mengetahui bahwa ada toko ramuan yang sangat gelap di sini, yang juga menjual barang-barang seperti kotak keberuntungan, dan menerima pil judi, tetapi toko ramuan ini akan memainkan trik. Latar belakang toko elisir ini sangat besar, konon terkait dengan Fei Xianmen. Bab 892 Pavilion Lingxian. Pavilion Lingxian, ini adalah toko pil terbesar di kota Qingfeng. Ada lebih banyak jenis pil di sini, lebih lengkap, dan harganya jauh lebih tinggi dari kota pil. Namun, bisnis Pavilion Lingxian masih berkembang pesat, dan itu adalah sulit bagi banyak orang untuk mendapatkan kota pil. Baik jaraknya jauh, atau biaya transmisi terlalu mahal. Pavilion Lingxian 3 lantai dikelilingi oleh kabut putih, seperti pavilion peri. Berdiri di gerbang, Anda bisa mencium bau aroma obat yang kuat, yang membuat orang merasa segar. Jika Anda tidak keluar, ini adalah toko hitam, kata Chen Xiang dalam hatinya. Pavilion Lingxian ini terlihat megah, seperti milik kekuatan yang kuat. Jenis ini toko tidak akan malas demi reputasi, mungkin pria yang menggertak yang lemah dan takut pada yang keras, inilah keluarga dia unik dan memiliki latar belakang yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, dia hanya bisa bertahan ditipu, kata Su Meiyao. Chen Xiang masuk ke Pavilion Lingxian dan dengan cepat menemukan tempat untuk meletakkan kotak keberuntungan. Ada ratusan di sini. Dengan cara ini, yang paling mahal bernilai 2 miliar, dan yang termurah adalah lebih dari 1 juta.
Umumnya, orang yang datang untuk membeli kotak keberuntungan kebanyakan adalah alkemis. Di dalam kotak keberuntungan yang mahal, kebanyakan dari mereka adalah ramuan tingkat tinggi yang langka, tetapi mereka semua akan mati. Nama Li Renshan terkenal dalam lingkaran alkemis. Terakhir kali dia memenangkan beberapa dan Wang juga mendapatkan teknik membunuh langit dan bumi, yang menyebabkan badai, tetapi dia tidak ditempel di seluruh jalan oleh orang lain. Jadi tidak banyak orang yang tahu wajah Li Renshan dalam hal ini. Kota King Feng, adik laki-laki ini, apimu bagus. Dan kamu memiliki keterampilan semacam ini di usia muda. Saya pikir tingkat alkimia Anda tidak lemah, mengapa Anda tidak membeli kotak keberuntungan dan berjudi? Pria itu tersenyum sangat ramah, tetapi mata lelaki tua itu penuh amarah, tetapi dari waktu ke waktu, sinar cahaya yang berbahaya melintas. Chen Xiang memiliki niat ini, dia hanya ingin bertaruh dengan baik. Jika toko ini curang, dia akan dibenarkan hancurkan pavilion Lingxian ini. Ada bahan obat untuk memurnikan darah dan mengubah racun, yaitu kotak keberuntungan senilai 1,5 miliar spar. Kata Sumei Yao, Long Sui telah memberitahu Sumei Yao karakteristik bahan obat di kotak keberuntungan baru saja sekarang. Pil racun pembersih darah adalah pil detoksifikasi tingkat tinggi, yang dapat menyembuhkan banyak racun yang kuat. Ini tidak terlalu efektif untuk Chen Xiang, tetapi masih memiliki beberapa nilai koleksi. Ini memiliki nilai pasar, itu saja. Chen Xiang menurunkan kotak keberuntungan, yang mengejutkan lelaki tua di konter. Awalnya, dia hanya berencana untuk menipu Chen Xiang untuk membeli 1 juta yuan, tetapi Chen Xiang benar-benar mengambilnya senilai 10.500 juta. Chen Xiang tersenyum, saya di sini untuk berjudi dengan pil. Jika saya dapat memurnikan bahan obat dalam kotak ini menjadi pil, pavilion Lingxian Anda akan mengembalikan saya 1,5 miliar batu kristal, dan Anda harus memberi saya obat. Yang tua pria itu tertegun, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia adalah seorang alkemis, dan dia telah mendengar tentang perjudian besar di kota alkimia hari itu, dan bocah putih dan lembut di depannya sangat mirip dengan Li Renshan yang legendaris. Mungkinkah itu benar-benar Li Renshan yang datang? Dan lelaki tua itu diam-diam khawatir. Keturunan Li Tianjun ini membuat pertaruhan besar. Kakinya melunak, dan hantu kecil yang menyebabkan dan Wang Tansheng kehilangan kekayaannya tiba-tiba datang ke pavilion Lingxian. Chen Xiang membeli kotak keberuntungan dengan sangat mudah, dan kemudian mengeluarkan tungku pil. Orang-orang di sekitarnya sudah tertarik. Jarang ada orang yang bertaruh pada dan mereka sangat tertarik menunggu hasilnya. Setelah berdiskusi dengan tokoh-tokoh besar di pavilion Lingxian, lelaki tua itu memberitahu Fei Xianmen dan penguasa kota-kota King Feng untuk menemukan cara untuk menyingkirkan roh jahat ini. Tuan pavilion, penjaga toko melihat seorang pria di sini mendekat, dan buru-buru teriak pelan. Ketika Chen Xiang datang, dia menanyakannya. Pemilik pavilion Lingxian adalah putra penguasa kota King Feng. Namanya Lu Gongqing. Pemilik toko hitam jelas bukan orang yang baik. Setelah membeli kotak keberuntungan, Chen Xiang mengeluarkan tungku harta Yanlong, dan kemudian membuka kotak keberuntungan. Adik laki-laki ini layak menjadi penerus Li Tianjun. Melihat ekspresi Chen Xiang, Master Pavilion tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika pemurnian darah dan ramuan racun disempurnakan, mereka harus membayar untuk bahan obat berkualitas tinggi bernilai $2. Lebih dari 1 miliar orang, semua orang di pavilion Lingxian memandang Chen Xiang dengan terkejut di wajah mereka. Pemuda tampan dengan kulit tipis dan daging yang lembut ini ternyata adalah Li Renshan yang menyebabkan banyak masalah di kota Pil. Dia benar-benar datang ke kota King Feng. Banyak orang segera memikirkan hal yang mengerikan. Li Renshan menghilang untuk waktu yang lama setelah mendapatkan teknik pembunuh langit dan bumi, dan sekarang muncul di kota King Feng. Kemungkinan besar datang ke makam kaisar di alam liar Suandi. Di toko ramuan yang makmur di kota, satu demi satu memurnikan obat limbah di kotak keberuntungan menjadi ramuan berkualitas tinggi. Dari titik ini, semua orang dapat melihat keahlian apa yang dia kuasai. Menang, jika dia muncul di ramuan apapun toko ramuan manapun tidak akan senang. Chen Xiang tidak memiliki tekanan untuk memurnikan pil tingkat menengah tingkat bumi sekarang, dan dia dapat memurnikan pil pemurni darah dan penghilang racun hanya dalam waktu setengah jam. Ini membuat wajah Master Pavilion Lu Gongqing sehijau pakaiannya. Hei, aku menang, kembalikan tongkat itu kepadaku, dan beri aku bahan obat yang bagus. Chen Xiang memegang 2 obat pemurni darah poison dan, dengan senyuman di wajahnya.
Wajah, kamu curang, kata Lu Gongqing dengan dingin. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa dia curang. Menurutnya, Li Renshan tidak lebih dari seorang bocah kecuali kekuatan alkimia, dan dia masih digunakan oleh kekuatan kuno itu. Dia tidak perlu takut, di mana saya curang. Chen Xiang tidak menyangka orang ini berani bermain trik di depan begitu banyak orang. Semua orang sudah tahu bahwa Pavilion Lingxiang sering bermain trik seperti ini, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Bicaralah, Pavilion Lingxiang didukung oleh penguasa kota Fei Xianmen dan kota Qingfeng. Melawan Pavilion Lingxiang adalah mencari kematian. Pil di tangan Anda tidak hanya disempurnakan oleh Anda juga memang curang. Saya khawatir Anda hanya menggunakan ini cara menggertak dan menipu di Dan City, tapi itu tidak bisa membodohi saya. Seorang lelaki tua berambut putih datang dari pintu. Ini lelucon, ada beberapa raja alkimia yang hadir hari itu, dan mereka semua memastikan bahwa alkimiaku baru saja disempurnakan. Apakah kamu lebih kuat dari raja alkimia itu? Chen Xiang mencibir, tapi inilah yang dia harapkan terjadi, mungkin kamu beruntung hari itu dan membuatnya secara kebetulan. Sekarang mari kita tidak berbicara tentang urusan Anda di kota pil, tetapi hanya berbicara tentang pil pemurni darah dan racun yang Anda saring sekarang. Sekilas saya tahu bahwa kedua pil ini tidak hanya keluar dari oven. Anda seharusnya menggunakan beberapa metode untuk menipu orang, kata lelaki tua berambut putih itu. Sebelum saya datang lagi, saya mendengar bahwa Pavilion Lingxiang sangat ahli dalam trik semacam ini, dan sekarang memang menjadi kasus. Chen Xiang haha sambil tersenyum, pemimpin aliansi alkimia adalah tuanku. Meskipun aku bukan raja alkimia, aku telah terlibat dalam alkimia selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah berbohong, si rambut putih mata lelaki tua itu bersinar dengan bangga. Magang pemimpin, latar belakang ini sangat besar, memang bisa menakuti banyak orang, tetapi tidak memiliki efek jera pada Chen Xiang. Bab 893 bertaruh di kepala Anda. Diketahui bahwa Li Renshan memiliki seni membunuh langit dan bumi. Murid tuan juga ingin merebutnya, tetapi dia tidak punya nyali. Jika barang antik tua tiba-tiba muncul di sini, Pavilion Lingxian ini akan selesai, kecuali tuan datang. Peu Kangxin, apa yang terjadi? Seorang pria parubaya masuk. Dia mengenakan pakaian hijau, dan penampilannya agak mirip dengan pemilik pavilion. Dia adalah pemilik kota Qingfeng, Lu Guanghe. Pemilik, orang ini menipu Pavilion Lingxian dan ingin menipu untuk bahan obat. Untungnya, saya tiba tepat waktu untuk mengeksposnya, jika tidak, Pavilion Lingxiang akan menderita kerugian besar. Peu Kangxin menunjuk ke arah Chen Xiang dan berkata, sebagai magang pemimpin Liga dan, kata-katanya masih sangat penting, dan dia sendiri juga berada di tingkat alkimia, seorang alkemis yang memiliki kesempatan untuk menjadi raja alkimia. Chen Xiang sekilas tahu bahwa orang-orang ini di depan dari dia bekerja bersama. Dan mereka sering berkulit hitam di sini. Li Renshan adalah keturunan raja alkimia Li Tianjun, tidak mungkin untuk menipu. Dia memenangkan beberapa raja alkimia hari itu, dan banyak alkemis hadir. Tidak ada keraguan tentang ini. Lu Guanghe sedikit mengernyit, menatap Chen Xiang. Bagaimana dengan ini, adik kecil? Kamu bisa memurnikan pil lain dan biarkan semua orang melihat dengan jelas, kata Lu Guanghe. Oke, jika kamu bilang aku curang, maka kamu berani melakukannya berjudi dengan saya. Mata Chen Xiang berkedip melihat Napu Kangxin dengan cahaya dingin. Peu Kangxin mencibir, kecurangan Anda sangat pintar, beraninya saya bertaruh dengan Anda, kecuali jika Anda menggunakan tungku pil kami. Chen Xiang berkata, ya, tetapi taruhan Anda harus besar. Kepala berdarah. Guanghe ingin merebutnya sekarang, teknik membunuh langit dan bumi, semua orang menarik napas. Teknik membunuh langit dan bumi ini adalah kentang panas, tetapi nilainya tidak dapat diperkirakan. Chen Xiang menebak bahwa pemimpin dan liga harus Fei Xianmen ya. Fei Xianmen adalah salah satu kekuatan kuno, kekuatannya tidak lemah, tidak sulit sama sekali untuk menelan teknik pembunuhan langit dan bumi ini. Apa yang akan kamu pertaruhkan denganku? Suara Chen Xiang penuh dengan sarkasme. Meskipun Lu Guanghe adalah penguasa kota, dia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan teknik pembunuhan surga dan bumi. Aku tahu kamu adalah bertaruh maaf, karena itu masalahnya, saya tidak perlu Anda memasang taruhan. Anda baru saja memfitnah saya karena curang. Selama saya bisa menang, potong saja kepala Anda dan berikan kepada saya. Semua orang tahu nilai teknik pembunuhan langit dan bumi ini.
10 kepala Anda bahkan tidak mampu mengubahnya, Anda harus merasa terhormat. Otot wajah Peu Kangxin berkedut, dia sangat marah. Bocah di depannya memandang rendah kepala begitu banyak, dan sangat meremehkannya. Jangan katakan 10, bahkan 100, dia bahkan tidak ahli dalam teknik membunuh langit dan bumi. Dia pikir dia adalah sesuatu, orang tua seperti dia tidak akan berguna. Ini adalah suara Duan Sanchang. Dia berani datang segera ketika dia menerima berita, Chen Xiang barusan dia membacok sampai mati sesepuh Feisian Sekte dengan pisau pembunuh iblis Azure Dragon, dan sekarang dia bertindak dengan cara yang terkenal dengan Li Renshan. Identitas, pasti ada beberapa rencana. Peu Kangxin sangat marah. Dia ingin menekan Duan Sanchang sampai mati, tetapi pada saat ini Chen Xiang mencibir. Apakah kamu bertaruh atau tidak? Menggunakan kepalamu sebagai taruhan untuk bertaruh di langit dan bumi. Killing Art sangat hemat biaya. Aku bertaruh. Peu Kangxin percaya bahwa Chen Xiang bisa menang dengan mengandalkan tungku alkimia. Xiang menggunakan tungku alkimia yang telah mereka siapkan, jadi dia cukup yakin, Kakak Chen, mereka menunda waktu. Jika lelaki tua dari kekuatan kuno datang, kamu akan mendapat masalah. Duan Sanchang mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Dan tentu saja Chen Xiang itu bisa dilihat, tapi dia tidak perlu khawatir. Dia memilih kotak keberuntungan yang berisi semua bahan obat pil tulang besi. Dia telah memurnikan pil tulang besi super, dan dia sangat akrab dengannya. Tidak sulit untuk memurnikannya. Ambillah, ini adalah tungku alkimia Anda. Peu Kangxin menyerahkan tungku alkimia abu-abu kepada Chen Xiang, yang sekilas terlihat berkualitas sangat rendah. Beberapa alkemis yang hadir diam-diam membenci Peu Kangxin. Mereka sangat tidak tahu malu sehingga banyak alkemis bahkan jika master menggunakan tungku alkimia yang baik, dia tidak bisa menggunakan bahan obat yang dibuang untuk memurnikan pil tulang besi, apalagi tungku alkimia yang buruk. Tapi Chen Xiang tidak banyak bicara, dia ingin meyakinkan pihak lain, dan membuat Peu Kangxin tidak mungkin menjebaknya. Chen Xiang mengeluarkan bahan obat tambahannya. Meskipun bahan obat tambahan ini ditanam dengan cairan ciptaan, itu adalah dia kunci untuk memurnikan obat limbah menjadi ramuan. Tetapi bahkan sekarang dia dapat berhasil tanpa menggunakan bahan obat tambahan ini, tetapi akan lebih sulit. Duan Sanchang sangat gugup. Dia tahu bahwa segera, banyak orang kuat akan datang, terutama yang merupakan dewa tanah suci primordial. Saat ini, dia tiba-tiba memikirkan niat Chen Xiang untuk melakukan ini. Dia sebenarnya ingin memimpin orang-orang abadi itu ke tanah liar dan misterius. Itu akan menjadi tempat kematian yang nyata. Orang ini sayang sekali, jika sekelompok makhluk abadi mati. Jika demikian, surga akan meledak. Jantung Duan Sanchang berdebar kencang. Chen Xiang memulai alkimia, dan itu sangat mulus sejak awal. Yang membuat Peu Kangxin sangat gugup, tetapi dia sudah melakukannya mengambil keputusan. Bahkan jika dia kalah, dia akan bermain trik. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka tidak akan memberikan kepala mereka sendiri, dan semua orang menunggu dengan tenang. Peu Kangxin dan Lu Guanghe sangat gugup, karena mereka sedang menunggu raksasa Feisian Man akan datang. Jika tidak, kekuatan kuno lainnya akan datang. Mereka yang datang ke sini adalah yang pertama tiba, dan teknik pembunuhan dunia akan segera melarikan diri, dan mereka pasti akan dituduh. Jangan khawatir. Itu akan memakan waktu setidaknya 1,5 jam baginya untuk memperbaiki pil tulang besi. Peu Kangxin mengirim transmisi suara ke Lu Guanghe. Tetapi pada saat ini, Chen Xiang membuka matanya, membuka penutup tungku, dan melihat cahaya keemasan berkedip di dalam tungku pil. Dia berhasil, meskipun hanya ada 1 butir, tetapi kualitasnya di tingkat atas, sangat sulit. Semua orang bisa merasakannya sekarang ketika dia mendapatkan pil tulang besi, yang disemprot dengan aroma obat yang kuat dan panas udara. Dia tahu itu baru dipanggang. Peu Kang sangat percaya diri sehingga dia berteriak dengan marah, tidak mungkin, kamu pasti curang. Kamu menggunakan tungku alkimia yang begitu buruk dapat disempurnakan begitu cepat. Kamu pasti menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Kamu tidak belajar dengan baik di usia yang begitu muda. Dan kamu menipuku ke pavilion Lingxian, hari ini aku akan menggantinya. Li Tianjun akan memberimu pelajaran yang bagus. Semua orang bergegas keluar dari pavilion Lingxian segera. Semua orang dapat melihat bahwa Peu Kangxin curang. Pria tak tahu malu seperti ini sangat dibenci, tetapi karena kekuatan dan latar belakang Peu Kangxin, tidak banyak orang yang berani berbicara. Penguasa kota Lu Guanghe juga di pavilion Lingxian, dia mencibir dan berkata,
Ini menyebabkan masalah dengan sengaja, Li Renshan. Aku harus menangkapmu hari ini. Chen Xiang sudah mengharapkannya, dia sangat tenang. Apa yang kamu? Kamu juga bisa mengajariku dari Li Tianjun, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyemir sepatunya. Kamu anjing tua kudis, jika aku mengalahkanmu hari ini, kepalamu akan menjadi milikku. Bab 894 Gerakan Gila. Peu Kangxin secara alami tahu bahwa Chen Xiang telah menang, dia sangat iri dengan alkimia Chen Xiang. Dia tidak akan pernah mengirim kepalanya, dan dia juga akan menangkap Chen Xiang dan menyerahkannya kepada Fei Xianmen untuk mengklaim kredit. Anda curang, dan Anda menghina saya. Lihat triknya, kekuatan Peu Kangxin tidak lemah. Tetapi untuk menghindari kesalahan, ayah dan anak Lu Guanghe dan Lu Gongqing juga menembak pada saat yang sama, tetapi tepat ketika mereka akan untuk menggerakkan kaki mereka, tetapi mereka menemukan bahwa kaki mereka terjerat oleh sesuatu. Mereka segera melihat ke bawah dan melihat beberapa naga air menjerat kaki mereka dengan erat. Hilang selamanya, mereka yang tidak ingin mati bergegas dan keluar. Chen suara siang dingin, amarah dan aura pembunuh memuntahkan pada saat yang sama, memenuhi aula pavilion Lingxian. Semua staf di dalam gemetar dengan kaki ketakutan. Dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan orang-orang di luar bahkan lebih terkejut. Pria muda yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan memiliki aura pembunuh saat ini. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu karena dia telah berlatih teknik pembunuhan langit dan bumi. Lihat, itu pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Seseorang tiba-tiba berteriak. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Tanpa dia berteriak, semua orang di luar pintu dapat melihat bahwa pisau cian besar muncul di tangan Chen Xiang. Dengan naga hijau timbul di bilahnya, berlama-lama di sekitar kabut cahaya mengembun menjadi beberapa naga kecil, melayang di atas tubuh pisau. Chen Xiang mengungkapkan wajah aslinya, melihat penampilannya, semua orang ketakutan dan tercengang. Li Renshan yang mendapatkan teknik pembunuh langit dan bumi ternyata adalah Chen Xiang. Yang memiliki pembunuh naga azur itu adalah pisau ajaib, dan sekarang dia memiliki teknik pembunuh langit dan bumi. Betapa menakutkannya itu. Hal yang paling mengejutkan adalah teknik alkimia yang luar biasa dan ramuan langka yang dia kuasai. Chen Xiang, kata Peu. Wajah Kangxin penuh dengan kengerian. Anjing tua Laipi, kamu bisa mati sekarang. Tebas Chen Xiang, memenggal kepala Peu Kangxin. Darah mengalir melintasi aula. Mata semua orang membulat. Dia adalah murid dari pemimpin Liga dan dia dibantai begitu saja, dan Meng akan menjadi gila. Pemimpinnya bukan seorang vegetarian. Anak ini telah dikeluarkan dari sekte Taiwu, dan dia telah menjadi pelanggar hukum. Lu Gongqing dan Lu Guanghe, ayah dan anak, sedang berjuang. Banyak darah, yang membuat mereka sangat ketakutan, karena Chen Xiang menatap mata mereka dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kami adalah Fei Xian. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Xiang melambaikan pisau besarnya, dan dua kepala berguling turun. Aku sudah membunuh salah satu tetua Fei Xianmen, aku tidak takut membunuhmu lagi. Cibir Chen Xiang, barusan kedua orang ini benar-benar ingin menangkapnya, meskipun kekuatan mereka tidak buruk. Chen Xiang tidak terkejut setelah geng iblis menembus ke dalam tubuh mereka, ditambah dengan keterikatan naga air. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Changzi, cepat masuk dan salin tempat ini bersamaku, teriak Chen Xiang. Meskipun Duan Sanchang sedikit terkejut, tapi dia berlari dengan senyum di wajahnya. Dia paling suka melakukan hal semacam ini. Semua orang memarahi kedua orang ini di dalam hati mereka. Mereka semua tahu bahwa Duan Sanchang juga kalah telak di Danceng hari itu. Sial, Duan Sanchang sengaja bertindak sebagai bidak, mendorong sekelompok besar orang idiot ke dalam permainan judi, dan membiarkan orang-orang bodoh itu kehilangan kekayaan mereka. Paviliun abadi telah disalin, dan Chen Xiang bahkan membakarnya. Lari, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya adalah orang tanpa faksi sekarang. Jadi mengapa saya tidak bersenang-senang saja? Chen Xiang tertawa keras, dan kepulan muncul di punggungnya. Api melepaskan sayap api Suzaku dan melebarkan sayap mereka tinggi-tinggi. Sebuah alun-alun besar di kota Qingfeng penuh dengan susunan teleportasi kuno, yang semuanya dibangun oleh kekuatan besar. Chen Xiang berdiri di atas menara tinggi di samping alun-alun. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menghancurkan susunan teleportasi ini? Menghancurkan susunan teleportasi adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Jika seseorang kebetulan berteleportasi, bukankah begitu? Ada banyak kekuatan kuno yang datang sekarang.
Mungkinkah dia menginginkannya? Memanfaatkan ini untuk menghancurkan semua barang antik tua itu. Ini gila, apakah anak ini akan menjadi musuh seluruh dunia? Tidak mungkin, dia memiliki teknik pembunuh langit dan bumi dan pisau pembunuh iblis Azure Dragon, bahkan jika dia bukan musuh orang lain akan melakukannya. Memburunya di seluruh dunia ya, bagaimanapun, konsekuensinya sama, mengapa tidak bersenang-senang, aku akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kamu. Arai teleportasi tiba-tiba menyala, dan Chen Xiang segera mengayunkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon, memotong energi Qian, langsung membunuh arai teleportasi dihancurkan, dan hanya beberapa lelaki tua yang tiba-tiba jatuh dari kehampaan, tubuh mereka retak, berlumuran darah, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah, meludahkan darah. Ketika semua orang melihat adegan ini, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka berteleportasi jika ada masalah dengan susunannya, itu akan menyebabkan ruang runtuh, dan kekuatan ruang yang dihasilkan dapat merobek semuanya. Orang-orang tua ini masih bisa memuntahkan darah, yang sudah bagus. Susunan teleportasi saat ini semuanya adalah susunan teleportasi kuno, dan kekuatan ruang yang mereka rangsang sangat kuat. Jika susunan teleportasi terpengaruh, kekuatan dapat dibayangkan, susunan teleportasi lain berkedip, Chen Xiang menghancurkannya dengan satu pukulan, dan beberapa mayat yang rusak jatuh ke dalam kehampaan, semua orang berkeringat, sekarang bebas, bunuh mereka tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana menggunakan susunan teleportasi kuno ini. Itu benar-benar terlalu berbahaya, susunan teleportasi di alun-alun menyala satu demi satu yang lain. Chen Xiang mengayunkan pisaunya untuk menghancurkan mereka semua, banyak orang dapat melarikan diri dari ruang yang runtuh, tetapi semua terluka parah. Sebagian besar dari orang-orang ini abadi, bajingan kecil. Aku tidak akan pernah membiarkanmu, seorang lelaki tua meraung dengan marah, dia melarikan diri dari ruang yang runtuh, dan ketika dia mendengar orang-orang di sekitar alun-alun berbicara, dia mengerti apa itu. Ketika sesuatu terjadi, dia segera mengambil ramuan yang berharga dan memulihkan sebagian dari kekuatannya. Ini adalah akhir dari merebut sihir pisau dan teknik membunuh langit dan bumi. Chen Xiang mencibir, melompat ke udara, menukik ke bawah, dan menampar alun-alun. Saya melihat telapak tangan Qian raksasa terbanting seperti gunung besar. Menghancurkan formasi teleportasi dan seluruh alun-alun, kalian pengkhianat tidak layak memasuki makam kaisar. Setelah Chen Xiang menghancurkan formasi transmisi ini, melemparkan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melebarkan sayapnya dan terbang menuju tempat liar dan misterius. Hanya setengah jam setelah Chen Xiang pergi. Beberapa lelaki tua muncul satu demi satu di langit di atas kota Qingfeng. Mereka semua menggunakan formasi teleportasi satu arah, yang menghabiskan banyak uang, karena mereka tahu ada situasi di sini. Li Renshan adalah Chen Xiang, Shen Xiang adalah Li Renshan. Berita ini memicu gelombang besar di kota Pil. Mereka yang kalah telak saat itu diam-diam memarahi Chen Xiang dan Duan Sanchang. Sekarang semua kekuatan kuno tahu bahwa Chen Xiang tidak mudah untuk dikalahkan. Main-main dengan menguasai alkimia yang luar biasa dan beberapa obat mujarab yang berharga, dan pada saat yang sama dia memiliki pisau pembunuh iblis Azure Dragon dan Taiji Dragon Subduing Kungfu, dan dia juga memiliki teknik pembantaian surga dan bumi. Jika tumbuh di masa depan, itu harus menjadi bencana besar jika sebelumnya, mereka mungkin bisa pergi ke Taiwu. Sekte adalah orang penting, tetapi Sekte Taiwu telah mengusir Chen Xiang, mereka tidak bisa memaksa Chen Xiang sama sekali. Semua orang sekarang mengerti pengkhianatan Huang Jintian skema, yaitu membiarkan Chen Xiang melakukan hal-hal gila tanpa keberatan. Sekarang semua orang hanya tahu ketika Chen Xiang memasuki tanah misterius yang liar dan kacau, orang-orang abadi sedang mempertimbangkan apakah akan masuk dan mencari Chen Xiang. Mereka tahu mereka tidak bisa memikirkannya terlalu lama. Chen Xiang memiliki teknik membunuh langit dan bumi dan pisau pembunuh iblis naga azur. Warisan, kekuatan kuno yang mengkhianati 10 kaisar langit hari itu akan berada dalam masalah. Bab 895 Silsilah Kaisar Api. Setelah Chen Xiang memasuki tanah liar dan misterius, banyak orang kuat berkumpul di kota Qingfeng, terutama yang abadi yang baru saja keluar dari tanah suci kuno. Mereka bertarung sengit dengan lancang di dalam, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Sekarang mereka bisa mengerti ketika mereka memikirkannya, kelompok orang ini semuanya diperankan oleh Chen Xiang.
Sekarang Chen Xiang telah membuat keributan besar di kota Qingfeng, menggunakan metode kejam untuk menghancurkan susunan teleportasi untuk melukai banyak orang kuat. Dia dengan sengaja memprovokasi mereka dan membiarkan mereka memasuki tanah misterius yang biadab. Tempat macam apa itu? Itu adalah makam Kaisar 10 Surga, dan itu penuh dengan bahaya, tetapi ada banyak binatang purba yang kuat di pinggiran, dan sulit bagi orang-orang kuat dari kekuatan kuno utama untuk bergabung untuk menerobosnya. Niat Chen Xiang jelas, hanya ingin membawa mereka ke tanah misterius yang liar dan kacau lagi, menyebabkan mereka menderita banyak korban. Bocah ini jelas akan membawa kita ke tanah misterius yang liar dan kacau, di mana ada banyak bahaya, dan semua jenis formasi pembunuhan dan formasi hantu ada di mana-mana. Suara seorang lelaki tua dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, karena ketika Chen Xiang menghancurkan formasi teleportasi, dia terluka parah, dan dia harus makan pil tingkat tinggi yang berharga untuk pulih. Jadi kalian keluarga Feng tidak berencana untuk masuk? Anak itu memiliki pisau pembunuh iblis naga azur dan teknik membunuh langit dan bumi. Dia jelas siap untuk memasuki tanah liar dan misterius sekarang. Sepertinya dia tahu bagaimana caranya buka makam kaisar. Jika Anda tidak memutuskan untuk segera masuk, isi makam kaisar akan benar-benar jatuh ke tangannya. Seorang wanita tua berjubah putih berkata dengan sinis, dengan sepasang mata seperti serigala yang menonjol. Sangat menakutkan. Bahkan jika Chen Xiang yakin bahwa kelompok orang ini akan berpikir demikian, dia percaya bahwa kelompok orang ini pasti akan menyusul. Dia datang sekali terakhir kali, karena dia menggunakan teknik transformasi, jadi dia tidak ditemukan. Dia telah belum membunuhnya dari tanah, dia datang ke sini hanya untuk mempelajari teknik pembunuhan darat. Banyak orang tua sedang berdiskusi, berbicara adalah beberapa yang abadi. Orang-orang yang berkuasa dari kekuatan kuno itu tidak dapat menghalangi sekarang, kekuatan mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang tua ini, dan orang-orang tua ini semuanya senior. Semburan awan putih tiba-tiba melintas di atas kota Qingfeng, celah di angkasa muncul, semburan kabut putih muncul, dan semburan cahaya putih keluar dari kabut putih. Itu Dewi. Wajah seorang lelaki tua berubah dan dia berbisik. Gadis surgawi di atas surga. Melihat aura ini, itu pasti berasal dari tanah suci Baihai. Saya tidak menyangka gadis surgawi di atas surga begitu kuat, seru wanita tua itu. Ada bidadari baik di alam surga maupun di sini di tanah suci Baihai. Tentu saja, bidadari di alam surga sangat kuat. Sekarang mereka telah turun, itu menunjukkan keseriusan masalah ini. Semua orang melihat cakram giok putih besar terbang keluar dari kabut putih, dan sebuah rumah giok bundar dibangun di atas cakram itu, yang tampak seperti rumah giok terbang dari kejauhan, dan semua orang menatap rumah giok itu. Lapisan tirai kasa putih, dan sang dewi tidak terlihat. Setelah Hiu muncul, dia terbang menuju tempat biadab dan misterius itu, dan menghilang dalam sekejap. Dikatakan bahwa ini adalah artefak abadi, kecepatannya sangat cepat, seru seorang abadi dari kekuatan kuno. Pada saat ini, semburan cahaya keemasan melintas di langit di atas kota Qingfeng. Saya melihat sebuah kapal besar yang panjangnya ratusan kaki, seperti kapal emas, melayang di langit. Anda dapat melihat sekilas bahwa ini juga senjata peri yang luar biasa. Ini milik Kaisar Keluarga Feng, perahu naga Yaori. Sebuah suara samar datang dari kapal emas raksasa di langit, Keluarga Feng cepat datang. Keluarga Feng yang kuat di kota Qingfeng sangat gembira dan bergegas ke langit satu demi satu terbang ke kapal naga matahari yang bersinar. Baik kaisar asli dari keluarga Feng dan dewi asli dari tanah suci Baihai telah datang, dapat dilihat bahwa mereka bertekad untuk menangkap Chen Xiang, mendapatkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon dan teknik pembunuh langit dan bumi, dan membuka makam kaisar. Baik alam suci Laut Putih dan keluarga Feng mengirim tokoh-tokoh besar, putra dan putri dari surga, untuk mengusir artefak langit dan mengejar serta membunuh Chen Xiang, yang membuat kekuatan kuno lainnya iri. Ada banyak kekuatan kuno di negeri ini, tetapi mereka adalah yang terkuat di surga, dan sekarang mereka hanya bisa menatap kosong, meskipun mereka juga memiliki orang-orang kuat yang turun dari surga, masih ada celah di antara keluarga Tongtian dan alam suci itu. Tanah liar dan misterius ada di selatan, tetapi hanya alam suci Baihai dan keluarga Feng yang dikirim. Bukankah keluarga Qin dan alam suci bunga persik berencana untuk berpartisipasi?
Atau apakah mereka tidak berani memprovokasi Chen Xiang? Seorang pemuda bertanya kepada seorang pria bertopeng tembaga di sebelahnya, pemuda jangkung. Makam kaisar berada di Suandi yang liar dan kacau. Menurut analisis, bahkan jika Chen Xiang memiliki pisau pembunuh iblis naga azur dan teknik pembunuh langit dan bumi, akan sulit untuk membuka makam kaisar. Oleh karena itu, makam kaisar tidak akan dibuka dalam waktu singkat. Keluarga Feng dan Bai Hai Sheng Jing ada di sini untuk menangkap Chen Xiang. Ini adalah keluhan antara mereka dan Chen Xiang. Jika alam suci bunga persik dan keluarga Qin campur tangan, jika Chen Xiang tumbuh di masa depan, keluarga Qin dan alam suci bunga persik akan sangat menderita. Dan tanah suci Laut Putih adalah pelajaran bagi mereka, kata pemuda bertopeng perunggu itu. Saudaraku, kamu juga seorang kaisar di surga, tidakkah kamu ingin bertemu dengan dua kaisar dan putri ini? Anak laki-laki itu bertanya dengan suara rendah. Kita akan bertemu cepat atau lambat. Hari kelahiran kembali pada hari ke-10 adalah hari ketika kekuatan utama di Tian akan bangkit. Garis keturunan kaisar api kita sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan kuno lainnya, kata pemuda bertopeng tembaga itu. Anehnya, pada saat ini, semburan darah tiba-tiba meledak di langit, dan sekelompok besar manusia serigala berlumuran darah keluar. Mereka ternyata adalah klan monster serigala darah. Pria parubaya yang memimpin penuh darah. Sepasang mata berkilau dengan darah, memindai kota King Feng. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan meraung panjang, lalu bergegas menuju tempat biadab dan misterius itu. Raja Serigala Darah membawa beberapa elit dari klan monster Serigala Darah untuk membunuhnya. Begitu mereka mengetahui bahwa Chen Xiang ada di sini, mereka bergegas dengan tidak sabar. Kelima putranya membalas dendam. Saudaraku, Chen Xiang ini tidak sederhana. Apakah dia akan melampaui kita ketika dia besar nanti? Tanya bocah itu. Saluran kaisar api kita dapat dengan mudah dibandingkan dengan manusia. Pemuda bertopeng tembaga mencibir, orang-orang dari keluarga Tongtian dan alam suci ini adalah lawan kita. Banyak orang kuat datang ke kota King Feng, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melakukannya masuk di tanah liar dan misterius. Mereka bisa merasakan bahaya di dalam hanya dari luar. Mereka berkumpul di sini untuk menunggu hasilnya. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada keluarga Feng dan tanah suci Bai Hai yang mengejar mereka. Pada akhirnya, Chen Xiang masih salah perhitungan, dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat yang turun dari surga, dan akan ada harta yang begitu kuat, yang paling mengganggunya adalah dia ditemukan. Dia hanya berada di pinggiran tanah liar dan misterius sekarang, dan dia harus bergerak maju dengan hati-hati, takut dia akan ditemukan oleh binatang buas aneh itu, tetapi perahu naga besar dan rumah batu giok yang terbang di langit tidak takut, dan mereka memiliki metode pelacakan yang kuat. Dia segera menemukan di mana dia berada. Bab 896 Laut Darah Gunung Singa. Jimei Xian juga ada di sini, mungkinkah gadis budak kecil ini mengkhianatiku? Tidak mungkin, dia berperilaku sangat baik, dan selain itu, dia melanggar kontrak, mengkhianati tuannya pasti akan dibalas, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Chen Xiang sekarang telah menjadi kupu-kupu, tetapi dia jelas merasa ada beberapa indera spiritual aneh yang terkunci padanya. Pengkhianat di surga lebih kuat dari yang aku bayangkan. Mereka memiliki beberapa senjata sihir yang sangat kuno yang dapat mendeteksi nafasmu. Hati-hati! Jimei Xian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Chen Xiang tidak menanggapi, dia khawatir dia akan diperhatikan dan Jimei Xian akan dirugikan saat itu. Orang-orang ini adalah semua kekuatan yang mengkhianati 10 kaisar langit. Setelah 10 kaisar langit dikalahkan oleh mereka, mereka pasti telah membagi banyak hal yang telah dikumpulkan oleh 10 kaisar langit menjadi begitu kuat. Tebak Chen Xiang, sekarang dia berbagai metode penyembunyian telah digunakan, tetapi mereka masih tidak dapat menyingkirkan para pengejar di belakang. Tampaknya ada sesuatu yang salah di depan, kata Long Shui tiba-tiba. Chen Xiang melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa kabut tebal tiba-tiba muncul di depannya, dan kabut tebal perlahan menghilang. Dan samar-samar dia bisa melihat Gunung Singa itu. Gunung Singa besar yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu cepat, yang membuat Chen Xiang sangat terkejut. Ketika dia melihat Gunung Singa ini sebelumnya, dia telah menempuh perjalanan jauh. Lihatlah bagian bawah Gunung Singa, kata Long Shui lagi. Kesadaran Chen Xiang tidak sekuat kesadaran Long Shui. Long Shui dapat mengubah kesadarannya menjadi banyak mata,
dan dia dapat melihat melalui berbagai hal. Tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa ada lautan darah di bawah Gunung Singa. Lautan darah sangat tenang, tetapi penuh dengan permusuhan tanpa akhir, mengirimkan semburan aura pembunuh yang membuat bulu kuduk merinding. Chen Xiang berpikir bahwa aura pembunuhannya sangat kuat sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan lautan darah di depan, itu tidak ada apa-apanya. Roh pembunuh yang membubung ke langit menyapu kabut putih, membentuk paksaan menakutkan yang menembus langit, menyebabkan segala sesuatu di bumi bergetar dengan ketakutan yang tak tertandingi. Binatang aneh yang kuat itu merasa sangat ketakutan saat ini. Selanjutnya, adegan yang lebih menakutkan terjadi. Sejumlah besar binatang buas bergegas menuju lautan darah, dan semuanya melompat ke lautan darah. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan dalam rencana sebelumnya. Saat ini, dia tidak bisa lagi bergerak maju, tetapi ada orang kuat mengejarnya di belakang. Lautan merah yang semula tenang tiba-tiba bergejolak, dan gelombang darah menampar Gunung Singa yang besar, dan gelombang besar melonjak, bersinar dengan cahaya darah yang aneh, dan mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa. Lautan darah ini meluas keluar. Seperti monster lapar, ia ingin melahap semuanya. Perahu naga Yaori dan rumah giok di langit di atas bagian belakang tiba-tiba berhenti. Setelah mereka menemukan Gunung Singa itu, mereka tidak berani mendekatinya lagi. Tepat ketika mereka memutuskan untuk kembali, awan merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit, dan tiba-tiba guntur bergulung, dan petir berwarna darah menutupi langit. Gemuruh darah itu seperti hujan, menebas dengan panik, menenggelamkan perahu naga yang bersinar dan batu giok rumah. Itu semua bajingan ini. Mungkin karena mereka terlalu kuat, dan mereka menggunakan metode kuno untuk menyelidiki ke dalam dan menyentuh beberapa formasi. Itulah mengapa hal seperti itu terjadi. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah. Guntur darah di langit sangat mirip dengan guntur darah di pegunungan dan lautan. Guntur darah, lautan darah, dan awan darah menyelimuti dunia, membuat orang merasa sangat ketakutan. Pada saat ini, Chen Xiang terbang ke langit, menyaksikan gelombang darah menghancurkan hutan besar, merasa ngeri di hatinya. Lautan ini juga sesuatu di tanah. Mungkinkah itu juga merupakan bagian dari teknik pembunuhan bumi? Chen Xiang memandangi Gunung Singa yang mengapung di lautan darah, melihat konflik yang mematikan, darah yang bergolak dan mengaum. Laut, dan mau tak mau berpikir ya, dia datang ke sini hanya untuk memahami seni membunuh bumi, dan sekarang dia sepertinya telah menguasai sesuatu. Orang-orang yang mengejar dan membunuhnya bukan hanya Tanah Suci Baihai dan keluarga Feng, tetapi juga klan monster serigala darah. Kelompok monster jahat yang hidup dari darah ini juga ketakutan setengah mati setelah melihat lautan darah yang mengerikan. Awalnya mereka sangat ketakutan bersemangat. Tetapi pada saat mereka merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari gelombang darah, itu sudah terlambat. Gelombang bergegas, dan semua pasukan serigala darah tersapu. Hanya Raja Serigala Darah yang bereaksi tepat waktu, dapat menahan tekanan yang menakutkan, dan melompat ke langit, sehingga dia tidak tenggelam oleh lautan darah. Perahu naga Yaori dan rumah giok mendarat perlahan, dan guntur darah berangsur-angsur melemah. Baru setelah sekelompok besar orang keluar darinya, guntur darah dan awan darah menghilang. Benar saja, itu dibuat oleh orang-orang ini. Chen Xiang mendengus dingin di dalam hatinya, hampir membunuh gadis budak kecilku. Chen Xiang terbang menuju Gunung Singa, dia merasa pasti ada binatang buas yang menyusut di sini. Tempat liar dan misterius formasi itu membuat mereka datang ke Shishan sekaligus. Lautan darah tiba-tiba menjadi tenang dan surut perlahan, terlihat jelas bahwa beberapa formasi di dalamnya baru saja tersentuh, jadi ada gerakan yang begitu besar. Setan serigala darah yang basah kuyup barusan telah berubah menjadi tulang pada saat ini. Sungguh luar biasa bahwa gunung dan hutan di dalamnya tidak terpengaruh sedikit pun. Lautan darah telah surut, dan gunung serta hutan masih ada. Hijau. Binatang asing itu datang. Teriak Long Sui. Binatang aneh itu baru saja melompat ke lautan darah untuk melindungi dirinya sendiri. Chen Xiang menebak sebelumnya bahwa binatang aneh ini adalah keturunan dari bawahan Kaisar 10 Langit. Meskipun mereka disegel oleh kekuatan aneh, mereka mendapat 10 hari di sini. Perlindungan Kaisar. Binatang alien raksasa itu bergegas keluar, dan segera berlari menuju keluarga Feng dan orang-orang di Tanah Suci Baihai.
Ribuan monster alien seukuran gunung berlari dengan liar, seolah-olah hendak menghancurkan tanah. Momentum besar itu tidak lebih lemah dari yang sebelumnya lautan darah dan guntur darah yang menakutkan. Chen Xiang berubah kembali menjadi bentuk manusia, memanfaatkan momen itu untuk terbang menuju pegunungan singa itu, dan pada saat yang sama mengirimkan transmisi suara ke Jime Isian, gadis budak kecil, kemarilah. Di sebelah Jime Isian adalah Baihai bidadari dari alam surga, dia adalah wanita jangkung dengan gaun biru, ada awan cahaya di wajahnya, dan penampilannya sama sekali tidak bisa dilihat dengan jelas. Ada ekspresi membunuh di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah wanita yang lemah. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Pergi dan tangkap anak itu. Gadis surgawi besar itu berteriak pada Jime Isian dengan nada yang sangat buruk, seolah merawat seorang budak. Jime Isian tiba-tiba marah, bahkan Chen Xiang, tuan yang sebenarnya, tidak memperlakukannya seperti ini, gadis dari surga ini berani memarahinya seperti ini. Jime Isian tahu bahwa dia akan jauh lebih aman di sisi Chen Xiang, dan sekarang persis seperti yang dia inginkan, dia dengan cepat terbang menuju Chen Xiang, dan di belakangnya, ada sekelompok besar orang dari keluarga Feng, orang-orang ini tidak terlalu kuat, tapi kuat mereka yang berurusan dengan binatang buas. Tetap dekat, cobalah sedekat mungkin denganku, mari berpura-pura bertarung sambil terbang menuju Gunung Singa. Chen Xiang menatap Gunung Singa di depannya, formula mental dari teknik pembunuhan bumi dan beberapa hal aneh pola roh terus muncul di benaknya, dia tiba-tiba melihat sesuatu sekarang. Bab 897 memasuki Gunung Singa. Dia tiba-tiba mengubah arah dan terbang menuju Gunung Singa lainnya, Gunung Singa di depannya semuanya baris demi baris, persis sama, tersusun sangat rapi, dan terlihat sangat mengejutkan. Ada Gunung Singa yang tak terhitung jumlahnya di baris pertama, tetapi Chen Xiang sekarang menemukan bahwa beberapa gunung singa tidak benar. Gunung singa itu mengandung semacam roh pembunuh yang hanya bisa dirasakan ketika jantung pembunuhnya berdetak. Dia merasa ada di sana pasti ada bahaya di dekat pegunungan singa itu. Jadi dia memilih gunung singa di baris pertama tanpa roh pembunuh khusus itu, dan dia merasa aman untuk berjalan melewati kaki gunung singa itu. Chen Xiang milik alam suci Laut Putihku, jangan ikut campur. Teriak Jime Isian, mengeluarkan pedang panjangnya, dan menikam Chen Xiang, berpura-pura melawan Chen Xiang. Chen Xiang mengubah pisau pembunuh iblis Azur Dragon menjadi belati untuk memblokir pedang panjang Jime Isian. Jika dia menggunakan belati itu, dia bisa dekat dengan Jime Isian. Jika terjadi sesuatu secara tiba-tiba, dia bisa segera memasukkan Jime Isian ke dalam cincin You Yao. Bagaimana kekuatan wanita itu? Dia tampaknya memperlakukanmu dengan sangat buruk? Tanya Chen Xiang dengan perasaan ilahi sambil memblokir pedang Jime Isian. Pelacur ini telah menempatkanku di bawah komandonya dan memiliki sikap buruk. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Apakah kamu akan memasuki makam kaisar sekarang, atau kamu punya rencana lain? Jime Isian sangat membenci gadis surgawi besar itu. Banyak bidadari dan putra surga di atas langit disebut bidadari agung dan putra surgawi agung, sedangkan Jime Isian disebut bidadari kecil. Aku akan memainkannya sampai mati. Banyak orang telah mati di keluarga Feng dan tanah suci Baihai. Chen Xiang melihat bahwa banyak orang ditelan oleh binatang buas raksasa yang aneh itu. Chen Xiang mendekati Gunung Singa ini membuat Chen Xiang merasa sangat berbahaya, tetapi dia sengaja mendekat, karena sekelompok besar orang dari keluarga Feng ada di belakang. Gunakan kekuatan terkuatmu untuk menyerang Gunung Singa ini, lalu gunakan kecepatan tercepatmu untuk terbang menuju Gunung Singa berikutnya. Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Jime Isian. Jime Isian segera mengikuti, memberikan minuman ringan, dan menebas aliran energi pedang dengan pedang energi pedang membawa kekuatan besar, seperti gelombang laut yang besar, dan menghantam Gunung Singa. Dia menebas pedang ini, dan terbang menuju Gunung Singa yang ditunjuk oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang juga ada di depannya, sepertinya dia sedang mengejar dan membunuh Chen Xiang. Ketika orang-orang yang mengikuti mendekati Gunung Singa yang baru saja diserang oleh Jime Isian, tanah tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba semburan api besar keluar dari Gunung Singa itu, dan Gunung Singa setinggi 10.000 sang itu seperti gunung besar. Singa berapi yang tak tertandingi, nyala api yang memancar, mewarnai separuh langit menjadi merah. Nyala api membumbung tinggi ke langit, membentuk awan api yang besar.
Awan api bergolak dan mendarat dengan batu-batu besar yang terbakar, membom dan menghancurkan. Hanya selusin orang dalam kelompok itu yang dapat melarikan diri, dan yang lainnya terkena api yang terbakar. Batu-batu besar, setelah itu, mereka semua dibakar menjadi abu. Ini mengejutkan putra keluarga Feng. Di antara yang mati, banyak yang abadi yang turun bersamanya, dan sekarang banyak dari mereka yang mati dalam sekejap. Pegunungan singa itu memang menakutkan. Chen Xiang dan Jimei Xian telah melarikan diri dari lautan api, memasuki gunung singa besar, dan bersembunyi di dalam hutan. Gunung singa ini seperti singa jantan besar yang berbaring tengkurap di tanah, titik tertinggi panjangnya hampir 10.000 kaki, dan setiap gunung singa persis sama, dengan jarak sekitar 1.000 kaki. Gunung singa berwarna hijau dan subur, dipenuhi oleh banyak pohon yang menjulang tinggi, dan ada aura yang sangat kuat melayang di dalamnya. Kekuatan wanita itu tidak buruk, dan dia masih sangat muda. Dia baru berusia 2 atau 300 tahun, dan dia dapat mencapai tingkat kekuatan ini. Dia layak mendapat bantuan dari alam suci Baihai. Setelah dia turun, alam suci Baihai di sini harus mendengarkannya. Ya. Jimei Xian mengikuti di belakang Chen Xiang. Dia mendengar bahwa gunung singa ini sangat berbahaya, yang dia serang barusan juga membuktikan hal ini, tetapi yang ini normal. Aku masih memperlakukanmu seperti seorang gadis, kan? Chen Xiang berkata sambil tersenyum, wanita ini sebenarnya ingin mengambil gadis budak kecilku. Cepat atau lambat aku akan menunjukkan warna padanya. Jimei Xian mendengus ringan, dan Chen Xiang berkata padanya tidak seburuk itu, di matanya, Chen Xiang jauh lebih baik daripada gadis surgawi yang besar itu. Kamu juga ingin menjadikannya sebagai budak? Jimei Xian bertanya. Dia juga layak menjadi budak perempuanku, dibandingkan denganmu, dia bukan apa-apa. Chen Xiang tertawa. Jimei Xian sedikit pecundang, dia adalah peri abadi Yui, dia memiliki darah 2 jenis burung kekaisaran di tubuhnya, dibandingkan dengannya, gadis surgawi besar itu hanyalah kentut, tapi dia masih menjadi perempuan Chen Xiang. Budak. Bakatnya tidak buruk. Jika kamu memberinya beberapa hal, tidak akan sulit untuk mencapai kekuatan puncakku saat itu, kata Jimei Xian lagi. Kamu ingin aku menerimanya? Jangan pikirkan itu. Seorang wanita seperti dia, selama aku mau, aku bisa membunuhnya dan menjadikannya sebagai budak perempuan. Tidak ada rasa pencapaian sama sekali. Jimei Xian sedikit marah, tentu saja dia tahu Shen setelah Xiang menerimanya, dia merasakan pencapaian. Apa yang kamu cari? Jimei Xian mengikuti Chen Xiang dan berlari kencang melintasi hutan di Gunung Singa. Ketika dia mendengar suara pertempuran di luar, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Bidadari besar itu memiliki banyak arti. Dan dapat melacak Chen Xiang sepenuhnya. Wanita itu punya cara untuk menemukanku, aku harus menyingkirkannya sepenuhnya. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan, sepertinya rencanamu untuk menjadi Ratu Laut Putih tidak akan berhasil. Chen Xiang menghela nafas. Dia ada di sini. Long Sui tiba-tiba mengingatkan Chen Xiang dan Jimei Xian. Jimei Xian segera meletakkan pedangnya dan berpura-pura menyerang Chen Xiang. Chen Xiang sengaja melarikan diri, itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin hubungan antara Jimei Xian dan dia terungkap, itu bukan hal yang buruk untuk dilakukan. Jaga Jimei Xian di Tanah Suci Laut Putih. Chen Xiang dengan cepat bergegas ke depan sebuah tablet besar, yang di atasnya tertulis beberapa karakter kuno, meskipun dia tidak tahu apa yang tertulis di atasnya, tetapi dia menghancurkan tablet besar itu dengan satu pukulan. Masih terlambat. Chen Xiang sudah merasa bahwa beberapa orang telah mendarat di Gunung Singa ini. Ketika dia menghancurkan 10 monumen besar, Gunung Singa tiba-tiba bergetar pada saat yang sama. Seorang wanita jangkung dengan rok biru dan 2 pria tampan berbaju besi emas muncul di sampingnya, membunuhnya sampai mati. Chen Xiang milik alam suci Laut Putih kita. Wanita berbaju biru itu berkata dengan dingin, suaranya kuat, wajahnya masih tertutup cahaya, dan penampilannya tidak bisa dilihat. Salah satu dari 2 pria berbaju emas menunjukkan tatapan membunuh, kebencian antara keluarga Feng dan Chen Xiang tidak kecil. Dan dia adalah orang pertama yang memprovokasi keluarga Feng kita, sekarang dia milik kita. Chen Xiang tampak tenang, 2 pria lapis baja emas dari keluarga Feng, dan gadis surgawi besar dari alam Saint Laut Putih benar-benar kuat, dia tidak tahu level apa mereka, singkatnya,
mereka tidak lemah di alam surgawi. Pergi dan tampar dia 2 kali, aku tidak suka penampilannya yang tenang sekarang. Wanita berbaju biru itu berkata kepada Ji Meixian. Pergilah, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Wanita dengan rok biru itu sangat marah, dengan telapak gioknya seperti kilat, dia menampar Ji Meixian dengan keras, menyebabkan Ji Meixian terbang secara horizontal dan menabrak pohon besar. Chen Xiang sangat marah di dalam hatinya, dan memukuli gadis budak kecilnya di depannya, tetapi Ji Meixian memiliki wajah yang tenang, dia juga penuh dengan kemarahan di dalam hatinya, ingin mencabik-cabik gadis surgawi yang besar itu menjadi berkeping-keping, tetapi kekuatannya terbatas. Sudah kubilang, mari kita bicarakan jika kamu bisa keluar hidup-hidup. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu terbang ke langit untuk melihat di mana gunung singa ini. Suara Chen Xiang suram, dan dia benar-benar ingin membunuh gadis surgawi yang besar ini. Tablet batu besar yang baru saja dihancurkan Chen Xiang masih ada di sini. Perawan surgawi agung dan 2 pria dari keluarga Feng tiba-tiba berpikir bahwa kemungkinan besar Chen Xiang menyentuh beberapa formasi untuk membuat gunung singa ini bergerak. Ada getaran di gunung Shishan sebelumnya, dan kemungkinan besar inilah alasannya. Bab 898 Kekuatan Membunuh Dewa. Chen Xiang awalnya berencana untuk mengaktifkan mekanisme gunung singa ini untuk memindahkan gunung singa ini, sehingga untuk sementara waktu dia bisa menyingkirkan gadis-gadis surgawi yang kuat itu. Dia tidak menyangka orang-orang ini datang begitu cepat, tetapi sekarang dia tidak khawatir. Formasi telah diaktifkan, gunung singa ini telah pindah ke tengah gunung singa yang tak terhitung jumlahnya, mereka terjebak di sini sampai mati, hanya dia yang tahu caranya. Keluar. Teknik pembunuhan darat memang mengandung banyak hal, dan inilah yang Chen Xiang pahami sedikit demi sedikit setelah dia masuk. Sekarang dia bisa merasakan bahwa gunung singa ini penuh dengan semacam kekuatan luar angkasa, yang dapat bertukar posisi dengan gunung singa lainnya. Wanita berbaju biru meraih Chen Xiang dan melompat ke langit. Setelah dia melihat gunung singa yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tahu lebih banyak tentang 10 kaisar langit daripada Ji Meixian, dan dia tahu betul bahwa dia terjebak di sini betapa berbahayanya di dalam. Pada saat ini, kedua pria lapis baja emas itu juga terbang tinggi ke langit, dan ekspresi mereka sama dengan wanita berbaju biru. Sekarang kita bisa berbicara dengan baik. Hidupku murah, dan tidak apa-apa jika aku mati di sini, tetapi kamu berbeda. Di surga yang luas, kamu semua adalah talenta muda, putra surga yang disukai, dan kamu yang memiliki kecerdasan yang cemerlang. Masa depan. Tempat hantu semacam ini, sayang sekali, kata Chen Xiang dengan tenang. Boom. Suara memekakkan telinga tiba-tiba datang dari atas langit, aura tirani menyelimuti udara, dan cahaya keemasan tiba-tiba meluncur ke bawah dan mengenai tubuh seorang pria berbaju besi emas. Ledakan. Tubuh pria berbaju zirah emas itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kepulan asap. Wanita dengan rok biru terkejut, dan buru-buru membawa Chen Xiang ke tanah. Kakak kedua. Pria lain dengan baju besi emas meraung dengan liar, dan pada saat yang sama cahaya keemasan lainnya menyala, pria itu segera jatuh ke tanah, menghindari cahaya keemasan yang menakutkan itu. Sekarang mereka semua tahu bahwa terbang keluar tidak mungkin, selama ada orang di langit, kekuatan misterius akan muncul. Chen Xiang tertawa diam-diam di dalam hatinya, dia tidak menyangka seseorang akan mati begitu cepat, tapi dia masih kagum dengan kekuatan semacam itu. Semua yang ada di sini diatur oleh 10 kaisar langit sebelum kematiannya, bahkan orang-orang ini dari surga bahkan yang kuat tidak bisa menolak, dan langsung menghilang. Ji Meixian sekarang memiliki banyak pemahaman tentang Chen Xiang. Melihat penampilan tenang Chen Xiang, dia tahu bahwa Chen Xiang akan membunuh gadis surgawi besar dan kaisar besar. Setan kecil, cepat keluarkan aku, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Wanita berbaju biru itu berkata dengan sangat kejam. Zhao Yixuan, apa maksudmu? Aku hanya membawamu keluar. Wajah tampan pria berbaju emas itu penuh dengan kesuraman dan amarah. Feng Zixuan, apakah kamu ingin bertarung denganku? Aku menangkap Chen Xiang terlebih dahulu, tentu saja dia milikku. Zhao Yixuan mengeluarkan pedang. Chen Xiang kesal, bagaimana dia bisa menjadi milik wanita ini? Hei, kalian harus bertarung lebih jauh. Jika kekuatan letusan terlalu kuat, kita semua akan mati. Ini makam kaisar, jadi kita harus diam,
kata Chen Xiang. Dia mengatakan yang sebenarnya, jika kedua orang ini bertarung, mereka pasti akan mati, akan membunuhnya. Zhao Yixuan sangat marah, dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Chen Xiang. Kamu, bajingan kecil, yang membuatku jatuh ke makam kaisar. Jika kamu tidak bisa mengeluarkanku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Chen Xiang mencibir, sialan, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Ini adalah pertama kalinya aku melihatmu, tetapi kamu ingin menangkapku. Jika kamu tidak datang untuk menangkapku, akankah aku, apa yang baru saja kau tegur aku? Zhao Yixuan menggertak dadanya sedikit, itu adalah pertama kalinya seseorang memarahinya seperti itu. Sialan jalang, Chen Xiang berteriak keras. Kamu bajingan, mengapa kamu ingin merebut pisau pembunuh iblis Azure Dragon dan Heaven and Earth Slashing Technique? Aku mendapatkannya sendiri. Kamu hanya bisa menjarahnya. Jangan bilang kamu yang menciptakannya. Itu milik Kaisar 10 Langit, dan leluhurmu semua adalah pengkhianat yang mengkhianati Kaisar 10 Surga. Aku memiliki takdir untuk mendapatkan hal-hal ini, dan aku pasti akan membantu Kaisar 10 Surga membasmi sisa-sisa pengkhianatmu. Kata-kata Chen Xiang seperti pisau, dan suaranya seperti pisau lei. Ada jejak udara hitam yang keluar dari tubuhnya, yang merupakan udara pembunuh yang terlihat jelas. Pada saat ini, dia melepaskan semua aura pembunuh di tubuhnya, melampiaskan kebenciannya pada kekuatan kuno ini. Bahkan jika orang-orang ini tidak tahu bahwa itu adalah pisau pembunuh iblis Azure Dragon, mereka ingin merebut pisaunya. Sekarang mereka tahu itu, mereka bahkan lebih gila. Berhenti dengan cepat. Zhao Yixuan sangat marah, tetapi dia tidak berani menyerang Chen Xiang, karena dia merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa menyelimuti dirinya, dan momentum itu membuatnya menekuk lututnya tanpa sadar, dan tiba-tiba berlutut. Feng Zixuan, seperti Zhao Yixuan, berlutut di tanah tanpa sadar, dengan aura yang begitu kuat sehingga orang mau tidak mau berlutut dan menyerah. Pada saat ini, Chen Xiang hanya bisa merasakan tangan pembunuh dewa di tangannya bergetar, dan aura itu dilepaskan dari sarung tangan macan putih, bukan aura 10 Kaisar Langit. Dia tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa senjata Dewa 4 Gajah ada hubungannya dengan Kaisar 10 Surga. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Awalnya, dia ingin mengeluarkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon dan memotong 2 orang di depannya, tetapi setelah aura menghilang, baik Zhao Yixuan dan Feng Zixuan berdiri dengan wajahnya penuh amarah. Jangan mencoba melakukan apapun padaku. Selama aku mati, kamu tidak akan pernah selamat. Kamu juga baru saja melihatnya. Sisa jiwa dari 10 Kaisar Langit ada di sini. Aku tidak membunuhmu hanya karena aku ingin keluar juga. Aku harus mengandalkan bantuanmu. Kekuatan. Meskipun Chen Xiang penuh dengan kebohongan, tetapi menilai dari ekspresinya saat ini, dia mengatakannya seolah-olah itu benar. Baru saja Zhao Yixuan dan Feng Zixuan merasa kekuatan menakutkan semacam itu, membuat mereka merasa tidak sebaik semut. Terutama aura pembunuh yang menakutkan, yang membuat mereka sangat yakin bahwa itu adalah aura dari 10 Kaisar Langit. Manusia kecil, kamu juga ingin menegosiasikan persyaratan denganku, delusi, kata Zhao Yixuan dingin. Kamu tinggi di atas tanah, kamu tidak makan kembang api di dunia, lalu kamu bisa keluar sendiri. Chen Xiang tidak takut pada Zhao Yixuan ini, manusia kecil apa, ketika dia berada di dunia alkimia suci, naga yang dia bunuh pasti lebih kuat dari Zhao Yixuan ini, dia sekarang memiliki 2 cara untuk membunuh Zhao Yixuan dan Feng Zixuan, tetapi dia bermaksud menggunakan kedua orang ini untuk membantunya menjelajahi makam kaisar. Dan belum terlambat untuk bunuh mereka ketika tidak ada gunanya bagi mereka. Kamu ingin mendapatkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon dan teknik pembunuhan surga dan bumi, tetapi aku dapat memberitahumu yang sebenarnya, teknik pembunuhan surga dan bumi telah terintegrasi ke dalam pikiranku, tablet batu hilang. Dan pisau pembunuh iblis Azure Dragon telah menyatu dengan saya bersama-sama. Jika saya mati, pisau pembunuh iblis Azure Dragon dapat memilih untuk mengikuti saya untuk menghilang, atau mencari pemilik lain. Tetapi menilai dari situasi saat ini, King Longslaughter Demon Knife tidak akan pernah mengikuti Anda keturunan pengkhianat. Langit dan bumi membunuh teknik pemotongan dicatat pada tablet batu, tetapi tidak ada yang bisa memahami isi tablet batu selama bertahun-tahun. Belakangan, semua orang menemukan bahwa selama ada cukup roh pembunuh,
tablet batu itu dapat dikenali sebagai master, dan teknik pembunuhan langit dan bumi akan memasuki pikiran manusia. Baik Zhao Yixuan dan Feng Zixuan baru saja melihat aura pembunuh Chen Xiang yang menakutkan, dan sekarang mereka tidak ragu tentang apa yang dikatakan Chen Xiang. Jika tidak, Chen Xiang tidak akan tahu tentang organ di pegunungan singa ini. Bab 899 Sumpah Darah. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan sangat enggan. Mereka pergi berperang dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa hari. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan dua hal yang ingin mereka rebut. Bahkan jika mereka menangkap Chen Xiang, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Pisau pembunuh iblis Azur Dragon disebut senjata ilahi. Itu bukan sesuatu yang dibuat oleh Kaisar 10 Surga. Itu adalah senjata ilahi dengan spiritualitas, dan itu sangat kuat. Jika tidak dipilih oleh pisau pembunuh iblis Azur Dragon, jika Anda ingin mengendalikannya itu tidak mudah, dan Anda bahkan mungkin mati karena serangan balik. Jangan salahkan aku, itu semua salahmu sendiri dari awal sampai akhir. Kamu serakah, tidak tahu malu, hina, seperti perampok, tapi kamu tahu sekarang, apa yang ingin kamu ambil tidak akan pernah bersamamu. Chen Xiang tertawa. Chen Xiang tahu tentang ini sejak awal, tetapi dia tidak mengatakannya, sehingga kekuatan kuno itu akan terus menargetkannya, sehingga dapat dibenarkan baginya untuk melawan, dan itu juga akan menodai reputasi. Kekuatan kuno itu banyak orang terhubung dengan alam iblis dan alam iblis singkatnya, di hati banyak orang, reputasi kekuatan kuno ini tidak terlalu baik. Pada akhirnya, mengambil air dari keranjang bambu sia-sia, dan itu juga menimbulkan banyak masalah. Jadi Chen Xiang benar-benar tersenyum bahagia sekarang. Setelah keluar, semuanya akan berakhir. Wajah Feng Zixuan penuh dengan kebencian, ingin meretas Chen Xiang sampai mati. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apakah ini benar-benar akan berakhir? Ditian akan terlahir kembali, akankah 10 kaisar surga terlahir kembali? Kalian sisa-sisa pengkhianat, bisakah kalian melarikan diri? Hati Feng Zixuan bergetar, dan dia berkata dengan dingin, selama jika kamu membunuhmu, warisan dari 10 kaisar langit akan terganggu, dan tidak ada orang seperti 10 kaisar langit yang akan muncul di masa depan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak bermaksud itu, maksudku kelahiran kembali 10 kaisar surgawi. Lihat makam kaisar ini, menurutmu apa yang akan terjadi pada kelompok orang terkuat di surga? Meskipun kaisar 10 hari sudah mati, kekuatan di sini masih kuat. Makna Chen Xiang jelas. Gunung Singa ini melambangkan kekuatan 10 kaisar langit, dan kematian 10 kaisar langit selalu menjadi misteri. Bagaimana kita bisa keluar? Zhao Yixuan menjadi tenang, cahaya putih di wajahnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan wajah oval yang dewasa dan cantik. Wajah cantik ini penuh dengan kedinginan, dan ketika mata indah itu menatap Chen Xiang, mereka masih tampilan pembunuh yang diproyeksikan. Aura di sini sangat kuat, dan saya masih memiliki beberapa pil. Saya masih sangat muda, dan saya ingin berlatih di sini sebentar, kata Chen Xiang dengan ringan. Hantu kecil, jangan mempermainkanku, kamu ingin membawa kami keluar. Zhao Yixuan menekan pedang ke tenggorokan Chen Xiang lagi. Chen Xiang mencibir dan berkata, aku akan membawamu keluar, dan kemudian kamu akan membunuhku. Kecuali kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan membunuh atau menangkapku setelah kamu keluar. Kalau tidak aku akan menyalahkan diriku sendiri dan mati di sini bersamamu. Zhao Yixuan benar-benar ingin menusuk tenggorokan Chen Xiang dengan pedang, tapi Feng Zixuan tiba-tiba meraih pedangnya. Feng Zixuan harus keluar dan memberitahu keluarga Feng tentang pisau pembunuh iblis Azur Dragon dan teknik pembunuh langit dan bumi. Jika tidak, keluarga Feng pasti akan menderita kerugian yang lebih besar jika mereka terus mengerjakan dua hal ini. Kamu sebaiknya tidak membunuhnya. Feng Zixuan mengeluarkan pisau panjang dan menunjuk ke arah Zhao Yixuan. Oke, aku bersumpah. Chen Xiang memotongnya, dan berkata, bersumpah dengan darah, bersumpah dengan mulutmu, aku bisa bersumpah 10 kali sehari. Feng Zixuan adalah yang paling lugas, menggesekkan pisau panjangnya di pergelangan tangannya, menyemburkan aliran darah, kemudian dia mengontrol potongan darah itu untuk berubah menjadi sebuah pola, mengucapkan sumpah di mulutnya. Setiap kali dia membuka mulutnya, sebuah kata merah keluar dari mulutnya, dan menyatu menjadi pola. Zhao Yixuan menggigit bibir merahnya, mengikuti, dan membuat sumpah darah.
Sumpah darah semacam ini sering digunakan di surga, dan itu hanya bisa digunakan dengan kekuatan abadi. Inilah yang dikatakan Sumei Yao dan Bai Youyo Chen Xiang. Feng Zhishuan dan Zhao Yishuan berada di alam surga, mereka memiliki kekuatan besar, mereka selalu tinggi di atas mereka, tetapi sekarang mereka menuruti keinginan bocah kecil Chen Xiang ini lagi dan lagi, yang membuat mereka sangat marah, tetapi tidak ada cara, mereka ingin hidup hanya melakukannya. Setelah Feng Zhishuan dan Zhao Yishuan menyelesaikan sumpah darah mereka, Chen Xiang menunjukkan senyum bahagia, yang membuat mereka berdua terlihat marah. Jangan main-main, atau aku akan membunuhmu di sini, kata Zhao Yishuan dingin. Sumpah darah hanya mengatakan bahwa Chen Xiang tidak akan dibunuh atau ditangkap saat keluar, tetapi tidak dikatakan bahwa dia tidak dapat dibunuh di dalam, jadi Zhao Yishuan dan Feng Zhishuan tidak takut dengan tipuan Chen Xiang. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu, Gunung Singa ini akan bergerak 10 kali, baru saja pertama kali, setelah gerakan ke-10 selesai, kita bisa pergi ke Gunung Singa lainnya, dan kemudian mencarinya dari Gunung Singa itu. Gunung Singa. Cara untuk keluar. Kata Chen Xiang, sebenarnya, dia bisa pergi ke Gunung Singa lainnya untuk menemukan jalan kembali sekarang, tetapi dia bermaksud untuk mendekati makam kaisar dan melihat seperti apa makam kaisar itu. Bagian luar. Bagaimana jika kita pergi ke lain mountain selain sekarang? Jimei Xian bertanya. Hanya ada satu jalan buntu. Kalian semua melihat Gunung Singa yang berubah menjadi singa api sebelumnya. Kalian harus sangat jelas tentang kengerian api. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu Gunung Singa dari 100. Aman. Apa yang dikatakan Chen Xiang adalah kebenaran, itu karena dia menghancurkan tablet batu dan mendapatkan karakter kuno di tablet batu. Tentu saja, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat keluar dalam waktu singkat. Paling-paling, saya hanya dapat menjamin bahwa kita dapat berjalan di dalamnya dengan aman dan pergi ke Gunung Singa yang relatif aman. Adapun kapan kita bisa keluar, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Saya awalnya berencana untuk tinggal di sini sendirian selama bertahun-tahun, dan kemudian keluar setelah sepenuhnya menguasai teknik pembunuhan langit dan bumi, kata Chen Xiang. Setelah sepenuhnya menguasai teknik pembunuhan langit dan bumi, setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhao Yishuan dan Feng Zhishuan menjadi suram, dan mereka berharap bisa membunuh Chen Xiang, yang merupakan masalah tanpa akhir, dengan satu pedang. Pelacur kecil, setelah kamu keluar, tangkap bajingan kecil ini. Zhao Yishuan mengirim transmisi suara ke Jimei Xian. Jimei Xian sangat marah di dalam hatinya, dan menjawab, ya. Sialan, cepat atau lambat saya akan memberitahu Anda konsekuensi mengetahui tentang saya, Pri Abadiwi. Pikir Jimei Xian. Jimei Xian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, memberitahu Zhao Yishuan perintah yang baru saja diberikan kepadanya. Chen Xiang tertawa diam-diam, meminta Jimei Xian untuk menangkapnya, ini terlalu lucu. Itu akan bergerak setiap 3 jam, tunggu saja perlahan. Chen Xiang tidak terburu-buru, dan mengeluarkan tungku alkimia untuk memulai alkimia. Sekarang dia harus mempersiapkan serangan terhadap alkimia tingkat atas di tingkat bumi, dia harus menguasai metode pemurnian 3 kali lipat, atau bahkan metode pemurnian 4 kali lipat. Sekarang dia menggunakan beberapa pil tingkat rendah untuk berlatih. Misalnya, pil tubuh pendinginan 9 lubang, dia saat ini sedang menyempurnakan pil semacam ini menggunakan metode pemurnian latihan 3 kali, tetapi dia telah gagal berulang kali. Gunakan pil binatang misterius untuk berlatih dulu, camilanku hampir habis. Long Sui berbisik. Naga kentut kecil, kamu mungkin memiliki lebih banyak makanan ringan di penyimpanan senjata sihirmu daripada gunung ini, jangan coba-coba membohongiku. Chen Xiang sangat jelas tentang kebiasaan Long Sui. Ada banyak ramuan yang dibuang di cincin Youyao, itu ramuan itu hanya karena kualitasnya tidak terlalu tinggi, sehingga berakhir di saku Long Sui. Bab 900 Jalan Menuju Gunung Singa. Zhao Yishuan dan Feng Zhishuan menyaksikan alkimia Chen Xiang dari samping. Ketika mereka menangkap Chen Xiang, mereka memiliki banyak informasi tentang Chen Xiang. Mereka juga tahu bahwa Chen Xiang muda dapat menyempurnakan beberapa jenis alkimia tingkat menengah tingkat bumi sekarang, apakah seorang alkemis yang hebat.
Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi kaisar 10 hari lagi. Bahkan Zhao Yixuan dan Feng Zishuan ingin merebut bahan obat tingkat tinggi di tangan Chen Xiang. Tungku alkimia ini bukan produk biasa. Zhao Yixuan telah berada di surga selama bertahun-tahun, dan sekilas dia tahu bahwa tungku alkimia Chen Xiang luar biasa. Itu benar, ini tungku harta karun Yanlong. Mengapa Anda ingin merebutnya? Chen Xiang tertawa. Dia gagal dalam alkimia satu demi satu, yang membuat Zhao Yixuan dan Feng Zishuan meragukan tingkat alkimianya. Jime Isian juga sangat bingung ketika melihat alkimia Chen Xiang, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tungku harta karun Yanlong, tungku alkimia ini sangat terkenal di dunia surga. Zhao Yixuan dan Feng Zishuan tidak mungkin tidak menyadarinya, mereka sekarang penuh kejutan. Dari mana asalmu? Zhao Yixuan menarik napas dalam-dalam, ini adalah penguasa mesin pemurnian langit. Yanlongzi dimurnikan dari giok darah naga api lebih dari 1000 tahun yang lalu. Awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada peri-pil, tapi peri itu tiba-tiba menghilang, dan akhirnya tungku harta karun Yanlong ini tidak tahu di mana jatuhnya. Chen Xiang memperolehnya di dunia fana, dan dunia sekuler itu juga sangat misterius, dan tiba-tiba menghilang sebelum Perang Tiga Dunia akan datang. Ayahnya masih ada di sana, tetapi banyak orang mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa di dunia sekuler. Mereka hanya pergi ke suatu tempat dan akan kembali. Saya mengambilnya di kampung halaman saya. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, saya sangat mungkin menjadi Danxian di masa depan. Bukankah Anda berencana untuk menjilat saya? Wanita cantik dan berbakat seperti Anda sangat populer di mana-mana, tapi kamu hanya populer, dan tidak mudah mendapatkan pil tingkat tinggi. Kodok di dalam sumur, keluarga Feng saya memiliki alkimia, apakah saya perlu menjilat Anda, manusia kecil? Feng Zishuan berkata dengan jijik. Hei, jadi apa? Keluarga Fengmu sangat besar, dan Xian tidak mungkin melayanimu sendirian. Pil yang kamu dapatkan adalah sampah yang ditinggalkan oleh orang-orang tua itu. Tetapi jika kamu berlindung sekarang dalam kasusku, mereka adalah milikku yang pertama, banyak bawahan, jadi tentu saja ada banyak keuntungan. Chen Xiang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi bawahanku, kamu hanya bisa menjadi budakku, leluhurmu pernah mengkhianati Kaisar 10 Langit. Aku tidak bisa mempercayaimu, wanita ini hampir tidak bisa menjadi budak perempuanku, lupakan. Dia baru saja selesai berbicara, dengan pisau dan pedang di tenggorokannya, Feng Zishuan dan Zhao Yixuan sangat marah dengan kata-katanya. Jime Isian juga merasa sedikit tidak nyaman, Chen Xiang mengatakan hal yang sama padanya saat itu, tapi sekarang dia benar-benar menjadi budak wanita Chen Xiang. Aku baru saja bercanda, jangan menganggapnya serius. Chen Xiang tersenyum, dia benar-benar melihat banyak dari dua orang ini menjadi budaknya, kecuali bakat mereka yang baik. Tidak ada gunanya, Jime Isian berbeda, dia dulu peri abadi Yui memiliki 2 jenis darah burung kekaisaran di tubuhnya, dan pakaian dewa di tubuhnya juga sangat kuat. Alkimia jujur, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Suara Zhao Yixuan dingin dan dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Bocah di depannya sebenarnya ingin mengambilnya sebagai budak wanita dan membiarkannya merusaknya. Dia sangat marah saat memikirkannya. Chen Xiang dengan patuh membuat alkimia, sekarang dia tahu bahwa ada kekurangan alkimia di surga. Jika dia bisa menyempurnakan alkimia tingkat tinggi yang biasa digunakan, banyak orang tua harus berlutut dan menjilatnya untuknya. Getaran ke-10 dari Gunung Singa menunjukkan bahwa langkah ke-10 telah dimulai. Chen Xiang menyingkirkan tungku alkimia, dan wajahnya menjadi serius, karena mereka akan segera meninggalkan Gunung Singa ini. Setelah langkah ke-10, akankah ada ke-11 kalinya? Akankah Gunung Singa ini kembali ke posisi semula? Zhao Yixuan mencabut pedang panjangnya dan menunjuk ke arah Chen Xiang. Chen Xiang meliriknya dengan dingin, jika Anda berpikir itu masalahnya, tetaplah di Gunung Singa ini. Juga, jika Anda mengarahkan pedang ke arah saya lagi tanpa alasan, Anda tidak akan pernah mau keluar. Chen Xiang pergi. Di sana, kecepatannya sangat cepat, seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka, dan wajah mereka juga sangat khusyuk. Jime Isian dan yang lainnya juga merasa gugup saat ini. Mereka sangat dekat. Mereka tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa berlari sepanjang jalan menuruni gunung. Berjalan menuruni Gunung Singa, suara Chen Xiang serius,
pergi dalam garis lurus dan langsung menuju Gunung Singa itu. Dia menunjuk ke Gunung Singa di depannya, lalu berlari kencang. Tanah tempat Gunung Singa yang tak terhitung jumlahnya ini berada ditutupi dengan batu bata biru. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa batu bata biru itu diukir dengan banyak pola roh kecil dan mendalam. Ketiganya tidak berani ceroboh dan mengikuti di belakang Chen Xiang. Perjalanan itu sangat damai, tetapi ketika mereka berlari kencang, mereka ketakutan, karena hembusan angin dingin bertiup, dan suara siulan seperti raungan setan dari neraka. Dingin yang menusuk tulang bahkan membuat Zhao Yixuan semua merasa sangat tidak nyaman. Ada gunung singa di keempat sisi setiap gunung singa, terpisah ribuan kaki, tetapi sekarang Chen Xiang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka berada ribuan mil jauhnya, dan mereka telah berlari cepat selama 1 jam tanpa mencapai gunung singa yang berlawanan. Jangan khawatir, kita masih aman sekarang, jika ada bahaya kita pasti sudah lama mati. Kata Chen Xiang, dia bisa melihat cahaya keemasan di tanah yang mengarah ke Lion Mountain yang berlawanan ketika dia menutupnya. Mata, menandakan bahwa jalan ini aman, jika Anda keluar dari tempat di luar cahaya keemasan itu, Anda akan jatuh ke ruang luas lainnya. Setelah 1 jam berlalu, mereka akhirnya tiba di seberang Lion Mountain dengan aman. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak bisa menahan perasaan berbulu. Sepertinya jaraknya hanya 1000 kaki jauhnya. Saya bisa menghabiskannya dengan mudah. Namun, hal yang paling menakutkan adalah Gunung Singa tempat mereka berhenti barusan terbakar dengan api biru muda, memancarkan angin panas dan dingin bergantian, yang menakutkan. Zhao Yixuan merasa merinding. Baru saja dia berencana untuk tetap di Gunung Singa, menunggu langkah ke-11, dan kemudian kembali ke posisi semula. Sekarang dia mengerti bahwa Gunung Singa di dalamnya tidak mudah. Apa selanjutnya? Zhao Yixuan sekarang sangat percaya pada Chen Xiang. Dia tidak berani meragukan Chen Xiang lagi, dan dia juga tahu bahwa Gunung Singa tempat dia sekarang tidak aman. Temukan tablet batu dari gunung ini terlebih dahulu. Tablet batu itulah yang memandu kita ke Gunung Singa berikutnya. Itu bisa membimbing kita ke Gunung Singa yang aman, kata Chen Xiang. Jika mereka tidak meninggalkan Gunung Singa tadi, mereka tidak akan jika sesuatu terjadi, selama dia masih di sana, Gunung Singa itu akan aman. Gunung Singa ini sama dengan yang sebelumnya, dengan pepohonan hijau yang menjulang tinggi, aura yang kaya di pegunungan dan hutan, ruangnya harum, dan banyak bunga liar yang indah di jalan, yang penuh dengan keharuman yang menghangatkan hati. Prasasti itu ditemukan, dan Chen Xiang menghancurkannya dengan 1 pukulan seperti terakhir kali, sehingga dia bisa mendapatkan informasi tentangnya. Prasasti ini akan tumbuh dalam sebulan, dan sekarang saya harus mencerna isi prasasti itu. Chen Xiang menutup matanya, menganalisis karakter kuno itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.